Halo, berjumpa lagi dengan gua di channel yang biasa membahas seputar dunia teknologi dan programming. Setelah gua cek-cek, ternyata bener ya, masih banyak yang bingung juga untuk mulai jadi programmer itu harus ngapain dulu. Awalnya tuh harus belajar apa, step by stepnya itu kayak gimana, mulai dari mana, tutorialnya apa, kita harus searching apa. Itu jadi kendala banget buat kalian yang kepengen jadi programmer. Walaupun sekarang tuh udah banyak banget tutorial-tutorial di Google, di YouTube, ataupun kalian beli buku di Gramet juga ada, tapi mungkin masih kayak takut gitu untuk pertama kali nyoba, takut salah gitu pasti ya. Ya banyak banget lah keresahan dari kalian yang di luar ranah IT terus pengen masuk ke IT. Walaupun IT itu sebenarnya luas ya, bukan cuman programming doang, ada networking dan segala macamnya. Tapi di sini gue bakal coba berikan tips dari gue pribadi sesuai pengalaman aja. Kalian tuh harus mulai dari mana, harus persiapin apa aja, dan apakah harus sekolah atau tidak? Tidak, karena kalian udah bisa cari-cari tutorial dimanapun itu, oke? Tapi kalau punya duit ya apa salahnya kuliah, sekolah itu nggak masalah juga untuk kalian bisa belajar ngoding, bisa ngambil RPL mungkin kalau sekolah, kalau kuliah bisa ngambil teknik informatika, computer science dan segala macemnya, itu terserah kalian. Tapi gue bakal coba bahas secara general aja, mau kalian sekolah atau enggak. Intinya gue bakal berbagi tips dari gue pribadi untuk kalian yang masih pemula yang di luar IT sana, karena memang gue tuh bikin YouTube ini tujuannya untuk mengajak orang-orang yang ada di luar lingkup IT supaya bisa masuk ke IT dengan cara yang paling mudah dan friendly, kurang lebih kayak gitu ya cuy, supaya nggak terlalu horor lah. Oke, pertama kalian harus tahu dulu bahwa pilihan-pilihan di dunia programming itu ada banyak banget. Dari segi development bakal gue coba jabarin dulu. Yang pertama ada web development, ada mobile development, ada game development, ada banyak banget sebenarnya, database development, cyber security, ya intinya security spesialis lah, kayak hacker, white hack, ataupun security researcher dan segala macamnya. Banyak banget ranahnya. Dan di video kali ini gue bakal coba untuk sharing seputar 3 hal aja: web development, mobile development, dan juga database development. Karena ketiga ini yang menurut gue loker di Indonesia masih sangat banyak, dan kalian bisa pilih salah satu dari itu atau semuanya sekaligus sepaket gitu. Dan bagi gue ini adalah pilihan yang bisa dipelajari dengan sangat mudah dan dengan tool seadanya untuk web development. Tapi untuk mobile development mungkin butuh spek yang agak sedikit lebih high lagi gitu ya cuy ya, supaya lebih adem aja ngodingnya kalau mobile development, karena butuh virtualisasi yang ya beda lah. Nanti bakal gue jelasin di video terpisah untuk mobile development. Disclaimer dulu, semua yang gue ucapkan seperti biasa ini adalah berdasarkan opini, pandangan, dan pendapat gue aja, berdasarkan pengalaman juga pastinya. Jadi gue bakal berbagi tips untuk kalian yang masih pemula terus mau belajar ngoding itu mulai dari mana. Kita mulai dari yang pertama adalah web development. Untuk belajar web development sederhananya ada 3 yang bisa kalian pelajari. Oke, yang pertama ada HTML, yang kedua ada CSS, dan yang ketiga ada PHP. HTML itu menurut gua nggak terlalu susah, kalian bisa pelajari dengan sangat mudah, dan search aja di Google kata kuncinya belajar HTML mulai dari nol, belajar HTML untuk pemula, tutorial HTML for newbie, for beginner, dan segala macamnya bakal muncul langsung di browser. Kalian klik aja, ikutin. Dan saran dari gua adalah cobain aja, terus kalian perhatikan perbedaannya apa ketika kalian mengganti sesuatu codingannya. Sintaksnya itu nggak perlu dihafalin, kalian cobain aja, copas dulu, lama kelamaan bakal tahu. Ya maksudnya nggak usah diapalin tuh bukan dalam artian kalian cuekin juga ya, seenggaknya bakal ada gambaran harusnya gitu loh. Nah, HTML ini fungsinya apa? HTML itu Hypertext Markup Language, anjir kalau nggak salah itu ya, gue lupa. Tapi intinya HTML bukan bahasa pemrograman, bukan, dan itu menjadi perdebatan orang-orang seperti biasa memperdebatkan HTML bahasa pemrograman atau bukan. Intinya untuk HTML dia tuh sebagai struktur awal ketika kalian mau bikin sebuah website. Ya itu aja supaya nggak pusing. Kalian pelajarin HTML fundamentalnya, basic HTML-nya, dan yang penting kalian cobain. Setelah lu bisa HTML, lu tinggal cobain ke tahapan berikutnya, yaitu pelajarin yang namanya CSS. Fungsinya tuh apa bang CSS? Jadi kurang lebih kalau dianalogikan tuh kayak gini ya. Misalnya ada orang lewat, orang itu bugil. Nah, kalau orang itu bugil itu HTML tuh. Nah, terus ada orang lagi lewat, dia udah pakai baju, pakai topi dan segala macam bermerek Gucci. Nah, itu udah pakai CSS. HTML yang dikombin dengan CSS. Nah, si orang tadi tuh yang keren itu. Kurang lebih analoginya kayak gitu ya cuy ya. Nah, kalau kalian udah bisa kedua hal tadi, kalian mulai coba pelajarin yang namanya sebuah framework untuk memodifikasi tampilan yang udah kalian bikin untuk website yang kalian punya tuh ya. Nah, lu kan udah bisa nih HTML dan CSS. Tahapan berikutnya kalian tinggal pelajarin yang namanya framework CSS, dan gue merekomendasikan kalian coba cek yang namanya Bootstrap. Nah, kalau udah bisa HTML CSS, coba combine lagi sama framework CSS pastinya untuk nge-styling supaya ngebantu kalian lebih cepat lagi dalam ngedesain tampilan website. Dengan 3 hal tadi sebenarnya kalian udah bisa dicap sebagai programmer front end web developer. Nah, kurang lebih kayak gitu, udah cukup keren kan pakai HTML, CSS, Bootstrap. Itu udah lumayan oke buat kelas pemula awal kali mulai terjun di dunia programming gitu cuy. Dan kalau udah ketiga hal itu kalian bisa kuasai, kalian lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu mempelajari bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrogramannya adalah
PHP. Nah, kenapa lu harus bisa PHP? Karena untuk pengembangan web, PHP ini bisa bikin web kalian jadi lebih dinamis lagi, lebih interaktif lagi. Dan di sini mulai dipusingkan dengan banyak kayak function gitu-gitu, terus ya banyak banget metode yang bisa kalian pakai di sini dan lebih mengandalkan logic kalian di sini. Kalau di HTML CSS itu biasanya kita mengandalkan yang namanya imajinasi gitu ya, diimplementasikan di situ dan seni kita tuh keluar di situ untuk mendesain-desain website. Tapi ketika kalian masuk ke PHP, logika bener-bener bakal diuji coba gitu. Kalian cobain aja HTML CSS dan udah bisa framework, misalnya framework tadi Bootstrap gitu ya. Terus kalian move ke PHP, combine itu semua dan kalian bisa bikin satu buah website yang interaktif dan dinamis. Contoh yang paling simpel dan sederhana adalah e-commerce, login, logout, register, dashboard user, profile user, terus belanja dan segala macam itu bisa pakai PHP. Kalau cuman HTML CSS doang tanpa PHP atau bahasa pemrograman lainnya ya, karena HTML CSS itu kan bukan bahasa pemrograman. Kalau cuma itu doang lu nggak akan bisa bikin website yang interaktif dalam artian kayak si user pengguna website lu tuh bisa berinteraksi dengan sistem. Nah itu interaktif tuh ya, dua arah bukan satu arah. Jadi seperti yang gue sebutin tadi, e-commerce atau misalnya kayak website sekolahan gitu, kalian absen, login sebagai mahasiswa, lihat-lihat jadwal dosen ini kelasnya di mana, kayak gitu-gitu. Apakah udah cuman sampai kayak gitu doang bang? Enggak, masih banyak juga. Kalian mulai pelajari yang namanya JavaScript. Nanti setelah JavaScript pelajari yang namanya library, terus framework. Nggak usah pusing dulu. Untuk pemula ya udah cukup HTML, CSS, PHP. Udah itu dulu aja. Kalau udah mulai bener-bener ngerti, ketika nanti kalian disuguhin sama yang namanya JavaScript, itu udah ada gambaran fungsinya tuh buat apa sih JavaScript ini. Tapi kalau boleh gua analogikan lagi, ini kurang lebih kayak orang tadi yang bugil itu kan cuma HTML doang. Terus orang yang udah pakai baju dan pakai Gucci itu CSS ya, HTML CSS. Orang yang misalnya ini cewek terus pakai dasternya seksi gitu-gitu ya. Terus dia lewat jalannya gemoy-gemoy aduhai kayak gitu. Nah, itu udah HTML CSS JavaScript. Jadi JavaScript ini kurang lebih untuk menghidupkan website lagi supaya lebih indah dilihat sama orang lain. Nah, kurang lebih gambaran besarnya kayak gitu aja supaya nggak pusing awal kali ngedenger JavaScript. Walaupun sebenarnya di luar itu JavaScript sangat banyak fungsinya. Bukan cuma untuk tampilan interface website doang, tapi bisa untuk berbagai macam sistem yang bisa kalian buat gitu. Oke, untuk web kurang lebih kayak gitu dulu aja. Semoga itu bisa jadi panduan untuk kalian yang suka atau kepengen jadi web developer, mulai dari situ dulu aja. Oke, lanjut ke tahapan berikutnya adalah mobile developer yang biasa ngebikin sebuah aplikasi Android, APK ataupun iOS gitu untuk produk-produknya si Apple ya. Tapi untuk awal kali belajar ngoding kita fokus dulu aja di pembuatan APK aplikasi Android, oke? Yang pertama kalian harus mempelajari fundamental basic yang namanya Java. Berhubung Java itu luas ya, kalian bisa belajar banyak hal dengan Java sebenarnya, dan menurut gua Java ini bisa jadi sebagai gerbang utama kalian, gerbang awal untuk mulai masuk ke ranah mobile development. Kalian searching aja di Google Java tutorial basic fundamental. Nah, gitu-gitu dulu aja. Nanti kalau udah bisa fundamentalnya sampai ke misalnya OOP, Object Oriented Programming, nanti kalian searching aja itu apa artinya. Nah, kalau udah kayak gitu kalian searchingnya mulai ganti tuh. Dari yang tadinya cuma searching Java basic fundamental doang, kalian tambahin selipan-selipan Androidnya. Tutorial Java Android buat pemula misalnya kayak gitu-gitu. Nanti bakal muncul tuh dan kalian tinggal ikutin. Kalau udah bisa bikin itu ya udah, it's okay dan itu fine. Apakah cuma satu doang bang Java? Iya, untuk pemula awal kali menurut gua kalau pengen ke mobile Java dulu aja karena itu yang paling mudah menurut gua ya. Dan lebih banyak untungnya lagi kalau kalian belajar Java karena Java itu luas, kalian bisa pelajari banyak hal dan bisa kalau gua dulu ketika belajar Java, bahasa-bahasa lain itu jadi lebih mudah aja karena sebelumnya gue udah bisa Java gitu secara fundamental basic-basicnya. Karena yang OOP tadi itu menurut gue sangat powerful. Ketika gue pindah ke bahasa pemrograman lain itu bisa dipakai juga, bisa diterapin juga dan gak terlalu pusing dengan bahasa pemrograman lain yang tidak ada OOP-nya. Karena Java ini memang sebenarnya sih pusingnya tuh nanti kalau udah expert yang spesialis Javanya tuh bener-bener kayak anjing, ngeri kalau gua gitu. Nah, kalau udah Java kalian coba baca-baca yang namanya Kotlin karena itu memang lagi dibutuhin banyak banget di loker-loker yang ada di Indonesia sekarang ini. Banyak orang yang nyari, banyak perusahaan yang nyari freelance atau kalian kerja kantor, Kotlin itu jadi requirement buat anak mobile. Ya Kotlin bisa Dart juga, tapi intinya Kotlin lah pelajarin. Kalau dari gua ya udah Java ke Kotlin, sisanya nanti kalian bakal tahu sendiri dan kalian bakal masuk ke sana otomatis dari sononya, pokoknya kayak gitu tiba-tiba karena penasaran gitu cuy. Simple, untuk mobile cuman kayak gitu aja, cukup Java, nanti move ke Kotlin udah. Kalau dari website tadi kan HTML, CSS, PHP, JavaScript, mobile Java ke Kotlin, dan yang terakhir adalah database development. Untuk database development awal kalinya tuh sebenarnya simple banget, kalian pelajarin yang namanya SQL. Udah itu aja dulu cukup. SQL tuh kurang lebih kayak sebuah bahasa pemrograman
yang query language sih sebenarnya, bukan bahasa pemrograman ya, query language ya, intinya sama-sama ngoding juga kayak gitu, dan dia lebih difokuskan untuk pembuatan atau development sebuah database. Kalian coba searching aja SQL tutorial for beginner seperti biasa, kayak gitu aja browsingnya bro, dan nanti bisa dicombine sama hal-hal yang tadi udah gue sebutin kayak PHP, JavaScript atau sama si Java, itu bisa dicombine. Jadi ketiga hal ini tuh semuanya bisa muter nih cuy, bisa jadi satu paket skill kalian dan bisa digunain untuk ngebikin sebuah sistem, karena kalian udah bisa web developmentnya udah oke, mobilenya udah oke, database-nya ada, skill kalian tuh udah masuk juga di database development dengan menguasai yang namanya SQL. So kurang lebih itu aja yang bisa kalian pelajari dulu di awal-awal ketika kalian belajar ngoding ya cuy. Nggak usah muluk-muluk, cukup pilih antara yang tadi gue sebutin, web development, mobile, atau database development. Dari situ dulu aja kalau bener-bener dari luar IT kalian dan nggak ngerti programming dan ketakutan harus mulai dari mana. Kalau saran dari gue, web development dulu ya. Yang pertama yang harus kalian bisa web development dulu. Karena ketika nanti kalian udah masuk situ, kalian bakal tercerahkan sendiri harus belajar apa, kemana, dan segala macemnya. Kurang lebih kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat. Aduh udah lama banget ini gue bacotnya, sampai berludah gua nih, mulut anjing lagi puasa kan ya ini ya. Semoga bermanfaat. Thank you. Bye bye.